Saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Andreas Basuki Wagiman alias Romo Abbas. Masih meneruskan beberapa renungan yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, yaitu tentang lembaga hidup bakti, tentang panggilan. Kali ini judulnya adalah menghayati hidup bakti sebagai kesaksian. Pada mulanya istilah kesaksian, martyrion Yunani, digunakan untuk semua orang yang telah mengakui iman Kristen dalam situasi-situasi sulit, apakah dibunuh atau tidak. Tetapi sejak masa penganiayaan pada abad ketiga, sebutan itu dibatasi pada orang yang menumpahkan darahnya sebagai kesaksian demi iman kepada Kristus. Dalam upacara liturgi, para martir menempati urutan pertama sesudah para rasul. Sedangkan dalam pilar gereja sebutan bahwa ada 5, satu diantaranya adalah kesaksian, martiria. Di samping 4 lainnya, koinonia, persekutuan, diakonia, pelayanan, liturgi. Untuk kesaksian, kerikma pewartaan, dan untuk kesaksian saya pikir yang paling sulit dari keempat yang lain. Untuk tegaknya dan berkembangnya gereja tentu karya Roh Kudus. Seluruh umat beriman mengemban tugas untuk kelima pilar gereja itu. Ini berarti kata kesaksian kadang-kadang dikenakan dalam arti khusus, yakni mereka yang telah menumpahkan darah demi iman sebagaimana termuat dalam liturgi gereja. Dan dalam arti umum yaitu semua umat beriman yang telah dibaptis untuk mengemban amanat Kristus. Dalam perjanjian baru, dalam pengadilan yang pada umumnya kita ketahui sekarang, untuk mendukung fakta biasanya dihadirkan seseorang atau beberapa yang bertindak sebagai saksi. Dengan cara ini mereka yang menjadi saksi mata dan telinga atas suatu peristiwa, mengungkapkan kebenaran suatu kejadian atau peristiwa sehingga pihak yang berkepentingan dan siapa saja mengetahuinya. Yang dicari adalah kebenaran. Dalam arti demikian, para rasul diperintah oleh Yesus untuk menjadi saksinya. Setelah Yesus bersabda, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Lihat Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai 27. Dalam hidup para rasul, amanat kesaksian itu senantiasa dihayati dalam kebersamaan dengan Roh Kudus. Itu nyata dalam pembelaan Rasul Petrus di hadapan mahkamah agama saat menjawab pertanyaan imam besar
Petrus menjawab, "Dialah Yesus yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya sendiri, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari semuanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Lihat Kisah Rasul bab 5 ayat 31 sampai 32. Di sini ditempatkan kata kami baru Roh Kudus. Tetapi di tempat lain dikatakan bahwa Roh Kudus dan kami adalah saksi. Mengapa tidak ditempatkan dulu Roh Kudus? Mengapa kadang-kadang ditempatkan kami, para rasul yang lebih diutamakan? Tidaklah sungguh-sungguh masalah. Yang pasti adalah saksinya para rasul yang dijiwai oleh Roh Kudus, kedua-duanya. Yesus menjadikan ke-12 rasul adalah saksi-saksinya mengenai kehidupannya atau aktivitasnya selaku Mesias dan tentang ajaran-ajarannya. Demikian pun semua umat beriman yang telah dibaptis harus menjadi saksi Kristus. Hal ini mengingatkan kita pada moto Uskup Monsinyur Andreas Henry Susanto almarhum, "Eritis mihi testes, kamu adalah saksiku." Kisah Rasul bab 1 ayat 8. Hidup bakti sama-sama harus memberi kesaksian apa kekasan hidup bakti dibandingkan dengan umat yang lain. Pada umumnya biasanya dikaitkan dengan semangat triprasetya, 3 kaul: kemiskinan nyata dalam kerelaan untuk hidup sederhana dan rela berbagi, kemurnian untuk mencintai Allah dan secara total, dan ketaatan kaul kerendahan hati. Lihat majalah liturgi volume 26 ayat nomor 1 edisi 1 tahun 2015. Namun dalam hal kasat mata, manakah yang tampak perbedaan dengan umat pada umumnya? Sama saja. Bahkan para anggota hidup bakti tidak tampak lebih miskin, murni, dan taat dibandingkan dengan yang bukan. Lebih-lebih jika terlihat nyata apa yang digunakan atau dipakai oleh para anggotanya. Iya, hidup bakti di ruang pribadinya, apakah tidak dimungkinkan terjadi adanya pelanggaran atas pemanfaatan sarana komunikasi internet dan Facebook, Twitter, dan handphone lain-lain? Soal pemilikan barang itu mungkin umat awam umumnya mutlak milik pribadi, sekalipun kaum hidup bakti pun masih bisa dipertanyakan. Dan yang pasti menurut kaul semestinya tidak menjadi milik pribadi. Kaum hidup bakti lepas bebas dari soal harta duniawi. Bila para anggota hidup bakti meningkatkan ke jenjang pengetahuan yang lebih tinggi,
keterampilan yang dibiayai oleh kongregasi atau pimpinannya. Karena dari dirinya sendiri tidak memiliki biaya, sebagaimana hidup dan biaya saat pendidikan masih calon, sampai pada akhirnya anggota penuh lembaga hidup bakti tertentu. Sehingga para anggota hidup bakti tidak keluar biaya dari dirinya sendiri. Namun apa yang telah diterimanya, pengetahuan, keterampilan, kekayaan rohani, dengan cuma-cuma itu, ya harus pula diberikannya dengan cuma-cuma. Bandingkan Matius bab 10 ayat 8. Sikap. Pada akhirnya yang paling menentukan adalah sikap hidup kita dalam mempergunakan sarana-sarana duniawi tersebut yang bergerak dalam dua kutub. Sekedar sebagai sarana hiburan untuk pemuasan dahaga, raga, ataukah untuk sarana pelayanan pewartaan kerasulan atau pastoral. Tentulah ada wilayah abu-abu di antaranya. Kita tidak hidup dalam kutub yang se-ekstrim itu karena memang tidak harus menjadi ekstremis. Namun tak jarang terdapat orang-orang yang sedemikian ekstrim menggunakan sarana-sarana itu sehingga masalahnya di gereja saat ibadah sabda atau misa masih sempat-sempatnya keluar gereja sekedar untuk menjawab telepon yang masuk, membalas short message. Ada yang entah lupa atau sengaja masih mengaktifkan handphonenya. Bahkan ibu-ibu di kampung pun masih keranjingan dengan sarana itu, sehingga tidak bisa lepas dan tak bisa kehabisan pulsa sekalipun ada yang lain yang sesungguhnya lebih penting. Maka harus ada sikap untuk mensiasati zaman kita yang kian tamak dan materialistis hedonistis ini, dengan pertobatan radikal dengan apa yang disebut sebagai ajar kontra, yaitu melawan kehendak diri dan menyelaraskan dengan kehendak Allah yang sering tampak juga lewat umatnya. Seorang suster yang liburan ke kampung halamannya tetap diharapkan penampilan kesusterannya dengan tetap mengenakan pakaian biaranya. Bukan saja umat Katolik awam umumnya, bahkan orang-orang yang bukan Katolik sekalipun ingin melihat soal sederhana namun mengena dan sesuai dengan semangat kesaksian, walaupun sekedar lewat busana. Kita memang diharapkan tidak gampang menyesuaikan dengan semangat dunia ini. Bahkan Rasul Paulus meminta dengan sangat pada jemaatnya supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaannya dan kemuliaannya. 1 Tesalonika bab 2 ayat 12. Tanda eskatologis. Kedatangan kerajaan Allah sudah diawali oleh Yesus dengan pelayanan, wafat, dan kebangkitannya, namun masih harus dipenuhi, yakni saat kedatangannya dalam kemuliaan pada akhir zaman.
Matius 25 ayat 31 sampai 36. Lalu corak hidup bakti dinyatakan sebagai tanda eskatologis atau hidup pada akhir zaman itu dalam kerajaannya. Seperti dinyatakan oleh Yesus sendiri bahwa apabila orang bangkit dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Lihat Injil Markus bab 12 ayat 25, bandingan juga Injil Matius bab 24 ayat 18. Tidak semua orang dapat mengerti perkataanku ini, hanya yang dikaruniai saja. Ada yang membuat dirinya demikian tidak kawin karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Matius 19 ayat 11 sampai 12. Ya kalau tidak mengerti ya sudah, kalau begitu. Jadi ya hanya khusus yang dianugerahi pengertian untuk memahami dan menghayatinya. Hidup bakti, Pak, yang disebut ordo, baik yang disebut ordo dengan kaum meriah yang didirikan abad ke-16 ke belakang dan kongregasi dengan kaul sederhananya yang didirikan sesudahnya dipanggil untuk secara lebih bebas mencintai Allah dan sesamanya. Lumen Gentium artikel 43 sampai 47. Hidup bakti mesti dipandang secara positif, yakni untuk lebih secara maksimal sebanyak-banyaknya dan optimal sebaik-baiknya membaktikan hidup untuk Allah dan sesamanya. Ketidakpercabangan ke dalam hasrat duniawi yang kian mendalam, kian minimalisasikan orientasi kebaktiannya tersebut sebagai manusia bagi Allah dan manusia bagi sesama. Lebih-lebih dari corak hidup awam umumnya yang dibaptis dipanggil untuk sampai pada kepenuhan hidup Kristiani dan kesempurnaan kasih. Lumen Gentium artikel 39 sampai 42. Anggota hidup bakti lebih pada totalitas dengan sukarela dan sukacita, dengan semangat lepas bebas, sehingga tanda keeskatologiannya menjadi nyata. Dunia butuh kesaksian. Di dunia yang kian ditandai ketamakan, krisis keteladanan, dan aneka dekadensi dalam moral seperti sekarang, kesaksian hidup para penghayat hidup bakti sangat relevan dan semakin diharapkan oleh Konsili Vatikan II. Juga penganjur yang seperti yang dinyatakan dalam aggiornamento dalam tarikat-tarikat religius dengan kembali kepada semangat awal para pendirinya. Semangat awal itu kiranya dapat menjadi proses pemurnian dan cara mensikapi arus bawah deras dunia dan sebagai kritik terhadap situasi zaman yang enggan berproses dalam kesabaran doa dan kasih
kesetiaan dan ketekunan, pertumbuhan dan pembuahan. Ibarat tanaman kehidupan rohani harus disemai, dirawat pertumbuhannya dengan bunganya yang indah dan buahnya yang lebat. Kini segalanya ingin terabas, pintas, cepat kilat, dan tahu-tahu sekarat. Iya, ajaran-ajaran dan petuah-petuah para pendahulu layak untuk ditekuni kembali dan dilakoninya dalam situasi zaman sekarang ini. Tidak ada yang sudah out of date atau ketinggalan zaman. Justru semakin up to date atau semakin aktual. Dalam dunia yang kian materialistis, harus dikobarkan semangat kesaksian hidup spiritualistis. Selamat menghayati hidup bakti. Selamat memberi kesaksian. Tuhan memberkati kita. Amin.